Anda bisa saja mengatakan saya Habib, tapi saya begini-begini, silahkan. Tapi jangan sekali-kali Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya membahayakan terhadap akidah umat. Dan ini harus kita sampaikan kepada publik. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai pernyataan-pernyataan yang sudah di-share di sekian banyak atau ratusan ribu orang sudah menerima apa yang Anda sampaikan. Dan ini adalah racun yang berbahaya bagi agama, bagi syariat, dan anak muda kita, generasi muslim Indonesia. Jadi ibu itu ya Tuhan Anda. Kalau Anda nggak boleh sungkem, Anda sujud sama Tuhan. Kalau nggak sujud sama ibu, nggak sah. Rasulullah SAW telah menyampaikan, menyuruh Anda, Habib Kribo, untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali setelah sholat. Setelah sholat rawatib Anda baca itu supaya selamat, supaya tidak berbicara serampangan semacam itu dan membahayakan terhadap akidah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Entah itu Tuhan ibu, lalu apa bedanya Anda dengan Nasrani? Maka dari itu saya himbau Habib Kribo, saat ini juga Anda bersyahadat dan Anda masuk Islam kembali. Rawinya siapa? Saya sampaikan. Saya mohon izin, saya keluar sekarang juga. Karena ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aku bisnis sahabati qala ummuka qala tamaman qala ummuka qala tamaman qala abuka, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda dengar, anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bisa menyampaikan hadisnya dengan baik, tapi Anda menyampaikannya dengan cara serampangan, itu pun salah dan fatal. Anda mengartikannya juga fatal, Anda menafsirkannya juga fatal, bahkan mengeluarkan diri Anda daripada Islam yang kita cintai bersama. Astagfirullah. Di dalam video yang saya sampaikan cuplikan berikut ini, lalu saya akan menutup pernyataan kami bahwasanya Anda selain tidak punya ilmu secara agama, Anda tidak punya ilmu secara kaidah, Anda tidak punya ilmu secara sejarah. Jadi kesimpulannya, kalau Anda berargumen bahwasanya kakek Anda masuk ke Indonesia karena tertarik kepada NU, kakek Anda lahir tahun berapa dan masuk tahun berapa? Bukankah baru-baru datang kemarin-kemarin ini, Habib Kribo? Anda tidak paham sejarah lalu berbicara sejarah. Anda berbicara agama tidak paham agama. Anda berbicara kaidah tidak paham kaidah. Anda berbicara usul tidak paham usul. Anda berbicara tauhid tidak paham tauhid. Lalu wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Habib Kribo. Habib Kribo, beliau adalah salah satu bagian daripada orang-orang yang kontroversi hari ini, dan ini sangat merugikan. Kenapa saya katakan begitu? Dan ini mengenai terhadap adanya akidah dan syariat Islam. Dan tidak lepas dari itu semuanya, maka Habib Kribo saya kategorikan sebagai orang yang sudah kurang lebihnya 11-12 dengan kemurtadan. Dan ini termasuk bagian daripada mengajak untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan sampaikan dengan jelas dan lugas dalam kesempatan ini. Dalam video yang akan saya putar sedikit demi sedikit, beliau menyampaikan beberapa hal tentang adanya Allah tidak menciptakan manusia kalau tidak ada ibu. Kurang lebihnya begitu. Allah, manusia itu wanita itu diciptakan dari kemuliaan. Manusia itu satu-satunya makhluk Tuhan yang punya daya cipta itu perempuan. Kalau nggak ada wanita, Allah tidak bisa mencipta. Dengan adanya wanita itu hamil, Allah bisa memproses penciptaan anak. Jadi dengan adanya ibu, Allah bisa menciptakan manusia. Ini bahasanya. Jadi sekali lagi kita sampaikan, hati-hati dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Ini ada nasihat dari Al-Quran, dari siapapun yang tidak punya ilmunya lalu berbicara, apalagi tentang ketuhanan, tentang akidah, tentang syariah dan sunnah, di mana ini akan menjadi satu bumerang terhadap adanya umat Islam di mana kita berada. Salah satunya, saya akan menyampaikan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar kemampuan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mampu melaksanakan apa saja, dan Allah melaksanakan tidak ada unsur kebutuhan apapun saja, tidak ada. Maka dari itu saya sampaikan kepada Anda, Habib Kribo, tolong koreksi kembali ungkapan-ungkapan Anda dan jangan berani-berani menyampaikan persoalan ketuhanan ketika Anda tidak punya ilmunya. Maaf sekali lagi, Anda betul membawa nama Habib. Jujur aja, saya ini Habib. Akan tapi bukan berarti Anda lalu bebas berbicara apa saja. Anda bukan orang yang mempunyai otoritas di dalam persoalan syariat dan sunnah. Tidak. Anda bisa saja mengatakan, saya Habib, tapi saya begini-begini. Silahkan. Tapi jangan sekali-kali Anda mengatakan hal-hal yang sifatnya membahayakan terhadap akidah umat.
Dan ini harus kita sampaikan kepada publik. Kenapa? Karena Anda sudah mempunyai pernyataan-pernyataan yang sudah di-share di sekian banyak atau ratusan ribu orang sudah menerima apa yang Anda sampaikan. Dan ini adalah racun yang berbahaya bagi agama, bagi syariah, dan anak muda kita, generasi muslim Indonesia. Maka saya sampaikan sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti apa yang Anda sampaikan. Dan Allah menciptakan manusia itu bukan karena gara-gara punya ibu. Anda lupa terhadap sejarah, atau Anda pura-pura lupa, atau pura-pura tidak paham terhadap adanya penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak ada ibu, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Anda boleh mungkin mengklarifikasi, meralat dan mencabut ucapan Anda di depan publik dan sampaikan lewat video, baru insya Allah Anda sebagian daripada orang yang mempunyai itikat baik di dalam persoalan agama ini. Baik, ini yang pertama yang harus Anda ketahui dan harus kita luruskan bersama-sama. Lalu saya sudah mencatat dari 8 menit video Anda, puluhan kesalahan yang Anda lakukan. Puluhan apa yang Anda sampaikan tidak berdasar dan semuanya adalah fatal sifatnya. Salah satunya adalah Anda mengatakan kurang lebihnya sujud kepada Tuhan tapi tidak sujud kepada ibu, itu sujudnya tidak sah. Kurang lebihnya begitu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Secara tidak langsung Anda telah menyekutukan Allah. Anda telah menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Anda telah menyampaikan bahwasanya ibu adalah Tuhan materi. Kurang lebihnya begitu. Ibu Anda itu Tuhan Anda di alam materi. Allah nggak bakal terima Anda selagi ibu Anda nggak meridhoi. Mohon maaf kalau ungkapan saya salah, mohon dikoreksi. Tapi Anda menyebut ibu adalah Tuhan. Apapun niat Anda telah mengusik nama kesucian Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan, menyuruh Anda, Beb Kribo, untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah sholat. Setelah sholat rawatib Anda baca itu supaya selamat, supaya tidak berbicara serampangan semacam itu dan membahayakan terhadap akidah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Entah itu Tuhan ibu, lalu apa bedanya Anda dengan Nasrani? Di Nasrani ada istilah, mohon maaf, meskipun secara hakikat saya tidak paham secara pasti, di situ ada istilah Tuhan ibu. Kalau Anda mengkategorikan ibu sebagai Tuhan materi atau bagian daripada Tuhan, Anda kurang lebih sudah sama seperti orang Nasrani, orang Kristen, dan Anda keluar secara hakikat akidah Anda daripada Islam yang kita muliakan bersama. Maka dari itu, saya himbau Habib Kribo, saat ini juga Anda bersyahadat dan Anda masuk Islam kembali. Kalau saya sampaikan demikian, Anda mengatakan saya orang takfiri, saya punya dalil, saya punya dasar. Kasura fi hadzal zaman, banyak di zaman ini orang yang tasahul fil kalam sampai mereka tidak sadar bahwa dirinya sudah mengeluarkan dirinya daripada keislaman. Seperti Anda katakan bagaimana ibu adalah bagian daripada Tuhan, kemudian Anda mengatakan sujud kepada Tuhan, tidak sujud kepada ibu, itu tidak sah. Artinya sudah meninggikan derajat ibu sebagai kurang lebihnya Tuhan. Entah apapun alasan Anda, tapi orang awam akan menangkap semacam itu. Dan saya dalam kesempatan ini mewajibkan diri saya untuk menyampaikan supaya umat selamat, akidahnya tidak tergelincir, terpengaruh dengan ocehan atau ungkapan yang Anda sampaikan dan tidak ada dasarnya semacam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya tidak melarang Anda menyitir hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW bagaimana memuliakan ibu. Bagaimana Anda menyampaikan hadis meskipun Anda tidak pernah menyampaikan hadisnya, tidak pernah menyampaikan lafziyahnya, tapi Anda langsung mengambil satu kesimpulan. Kata Anda menyampaikan bahwasanya siapa yang Anda cintai? Nabi ditanya, siapa yang dicintai? Ibumu, ibumu. Enggak begitu. Astaghfirullahaladzim. Mari kita ngaji bersama-sama, kita buka kitabnya kalau memang Anda punya kitab. Kalau memang Anda punya guru, tanya kepada guru Anda, lalu baru berbicara. Silahkan Beb Kribo. Saya sampaikan demikian, saya bisa mempertanggungjawabkan hari ini dan saya bisa mendidik anak-anak kami, santri-santri kami untuk faham hadis-hadis dan bagaimana faham terhadap Al-Quran, tafsir, dan tidak ada yang istilahnya multi tafsir yang keluar dari pribadinya. Tidak. Saya akan pertanggungjawabkan. Baik, saya hari ini minta izin. Saya akan keluar, saya akan bertanya kepada anak-anak saya. Anak SD bisa menghafal hadis itu dan bisa mempertanggungjawabkan hadis tersebut. Bahwasanya apa yang Anda sampaikan tentang pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang siapa yang kamu cintai, bukan begitu. Anak saya sudah bisa menyampaikan hadisnya dengan lengkap, artinya dengan lengkap, rawinya siapa, saya sampaikan. Saya mohon izin, saya keluar sekarang juga.
Karena sebut hadis yang harus dimuliakan ibumu. Gimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam man aku bismi sahabati. Qala ummuka qala tamaman qala ummuka qala tamaman qala abuka. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang saya bertanya, ya Rasulullah, kamu mengerti tentang satu ibumu? Tanya pula itu, ya Rasulullah. Jawab kemudian ibumu. Pula itu jawab pula, ya Rasulullah, yalah kemudian bapakmu. Masih lain? Revan. Mbak, sini. Sini. Hadis yang menyebutkan yang harus dimuliakan ibumu. Coba. Hadisnya riwayatnya siapa itu? Riwayat Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Coba baca hadisnya. Ya rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, Menurut sahabati, qala ummuka qala sumaman. Lihat ke sini, lihat ke kamera. Qala sumaman, qala ummuka qala sumaman, qala abuka. Seorang laki-laki menghadap Nabi. Saya bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang patut aku gauli dengan baik? Jawab Rasulullah, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Jawab Nabi, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Jawab Nabi, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Jawab Nabi, kemudian bapakmu. Itu hadis diriwayatkan siapa? Yang telah diriwayatkan Bukhari. Imam Bukhari. Barakallah. Anda dengar, anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun bisa menyampaikan hadisnya dengan baik. Tapi Anda menyampaikannya dengan cara serampangan itu pun salah dan fatal. Anda mengartikannya juga fatal. Anda menafsirkannya juga fatal. Bahkan mengeluarkan diri Anda daripada Islam yang kita cintai bersama. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Baiklah, saya akan beranjak kepada poin berikutnya. Di antaranya, Anda mengatakan tidak beriman seseorang kalau tidak mencintai orang, katanya. Agama itu diturunkan untuk saling mengasihi. Mau hadis Nabi apa? Tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang. Orang di sini, bukan musim. Orang di sini, bukan musim. Jadi orang secara menyeluruh, seperti menyintai dirinya sendiri. Kok Anda nggak boleh dengan non-muslim? Anda di Islam Anda juga belum tentu diterima. Islam Anda cuma merek. Baik, Anda tidak menyebutkan hadisnya, tapi kalau boleh mungkin yang Anda maksud adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak mampu, tidak bisa mencintai saudaranya sesama muslim, ya. Anda katakan orang, tidak harus muslim. Ini sesama muslim. Akhihi, sesama muslim fil Islam. Saya pertanggungjawabkan bahwa ulama sepakat bahwasanya ini adalah min qawaidil Islam. Hadis ini adalah bagian dari kaidah-kaidah keislaman. Wal maqsudu minhu talabul musawati allati biha tahsulul mahabbatu tadumul ulfatu bainan nas wa tantazimu ahwaluhum. Ini adalah bagian daripada kaidah-kaidah Islam. Maksudnya apa? Kata para ulama, yaitu tolabul musawat, supaya kita ada kesamaan sesama manusia, kesamaan sesama saudara, sesama Islamnya.
di mana dengan itu semuanya rasa yang ditumbuhkan perasaan cinta, saling menghormati dan menghargai kepada sesaudaranya, sesama muslimnya, yaitu tahsulul mahabbatu, di mana rasa cinta akan tumbuh dengan semakin sempurna. Kemudian watadumul ulfatu, kasih sayang akan lahir di situ. Bainan nas, di antara manusia, sesama saudaranya. Watantazimu ahwaluhum, dan juga masyarakatnya, keberadaannya semakin tertata dengan baik dan rapi, berakhlakul karimah. Ini bagian daripada kaidah Islam, dan ini arti yang Anda sebutkan hadis tersebut. Kalau Anda bermaksud hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maka kita sampaikan la yu'minu tersebut bukan tidak iman. Anda mengatakan tidak iman kalau kita tidak cinta kepada orang, tidak iman. Innalillahi, padahal kriteria iman, al-imanu billah, iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan qadar. Inilah yang dimaksud iman. Tidak harus mencintai orang lalu dianggap kalau misalkan tidak cinta kepada orang lain, ini tidak beriman. Itu fatal dan ini tidak berdasar. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang tersesat dan melenceng daripada ajaran Islam. Saya sampaikan di sini, Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya la yu'minu ahadukum tersebut la nafi, tapi la nafi yang dimaksud di sini adalah lil kamalut tamam, untuk kesempurnaan. Bukan kalau misalkan la nafi secara mutlak tidak beriman, benar. Tapi maksud daripada la yu'minu ahadukum tidak sempurna imannya, tidak baik, artinya tidak sebagus itu imannya ketika kita tidak bisa mencintai orang lain. Walaysa nafyan li aslil iman. Ini kata para ulama, bukan maksudnya menafikan sehingga ketika tidak cinta orang lain lalu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ini adalah upaya kami untuk menyadarkan Anda bahwasanya Anda sudah menyampaikan hal yang tidak ada ilmunya. Anda menyampaikan hal yang tidak ada dasarnya, Habib Kribo. Maka dari itu, saya sampaikan sekali lagi, Anda bersyahadat. Anda bersyahadat. Anda bersyahadat. Jangan sampai Anda membiarkan itu semuanya, kekufuran, kemurtadan, itu meliputi kehidupan Anda dari pembicaraan Anda yang tidak ada punya dasarnya. Saya akan sempurnakan bahwasanya hadis ini, maksud daripada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini berkorelasi kepada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, supaya semuanya tidak bercerai-berai sesama saudaranya fil Islam. Ini kata Imam Nawawi, ay la yakmilu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi fil Islam. Sekali lagi, fil Islam. Anda katakan orang. Anda mengajak kami untuk mencintai orang kafir. Anda mengajak orang-orang Islam untuk keluar daripada Islamnya dengan cara barbar seperti itu. Kita punya aturan. Kita boleh mencintai orang kafir, mencintai mereka di luar Islam, tapi sesama manusia itu ada batasnya. Tidak harus barbar lalu menjadi salah satu kategori, menjadi salah satu acuan daripada keimanan. Kalau kita tidak cinta kepada orang kafir, kita tidak dianggap iman. Dari mana Anda dapat ilmu seperti itu? Belajar kepada siapa? Kemudian, saya mungkin tidak bisa menanggapi semua apa yang Anda sampaikan, tapi saya ambil yang poin-poin saja. Anda telah menyampaikan 8, 9, 10 kesalahan di dalam 8 menit Anda berbicara. Di dalam video yang saya sampaikan cuplikan berikut ini. Lalu saya akan menutup pernyataan kami bahwasanya Anda selain tidak punya ilmu secara agama, Anda tidak punya ilmu secara kaidah, Anda tidak punya ilmu secara sejarah. Anda mengatakan bahwasanya pemegang sertifikat di Indonesia hanya NU. Saya Nahdliyin, keluarga saya NU, kakek saya NU. Lalu Anda mengatakan kalau tidak ada NU, kakek saya mungkin tidak akan ke sini. Mungkin sudah kabur kemana-mana. Kurang lebihnya begitu di dalam video Anda. Mungkin kalau nggak ada NU, kakek saya tuh sudah kabur, dan mungkin saya nggak lahir di Indonesia. Lalu saya katakan sekarang, kakek Anda masuk ke Indonesia tahun berapa? NU baru lahir pada tahun 1926. 31 Januari dideklarasikan atau dilahirkan di Surabaya. 1926. Kakek Anda masuk Indonesia tahun berapa? Islam sudah ada jauh-jauh sebelum NU. Islam jauh-jauh sebelum Nahdlatul Ulama didirikan sudah ada ratusan tahun, berabad-abad. Lalu kalau Anda mengatakan bahwasanya kakek saya tertarik kepada NU, kalau tidak ada NU di Indonesia, tidak akan ke Indonesia. Kakek Anda lahir tahun berapa dan masuk ke Indonesia tahun berapa? Kakek saya ada di Indonesia, kakek saya masuk ke Tanah Jawa itu pada tahun 1443 Masehi dan menetap di Tuban. Itu salah satu kakek saya. 1443 Masehi.
1443 Masehi. Lalu setelah kakek saya masuk ke Tuban, baru NU lahir setelah 483 tahun berikutnya. NU lahir setelah hampir 5 abad setelah kakek saya masuk ke Tuban. Kakek Anda masuk ke Indonesia tahun berapa? Astagfirullah. Baik, nggak usah jauh-jauh ke sana. NU itu dilahirkan di Indonesia pada tahun 1926, dan di sana ada Kiai Hasyim Asy'ari. Di sana ada Kiai Wahab Hasbullah dan para pendiri-pendiri NU semuanya. Salah satunya adalah keturunan cucu-cucu Pondok Pesantren Sidogiri. Tidak usah jauh-jauh kepada masuknya kakek saya ke Tuban pada tahun 1443 Masehi, tapi cukup dari lahirnya Sidogiri. Sidogiri lahir pada tahun 1718. Artinya apa? Baru setelah 208 tahun berikutnya NU baru lahir. Kiai Hasyim Asy'ari berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu pernah ngaji dan menyantri ke Sidogiri. Sidogiri sudah 3 abad sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, kalau Anda berargumen bahwasanya kakek Anda masuk ke Indonesia karena tertarik kepada NU, kakek Anda lahir tahun berapa dan masuk tahun berapa? Bukankah baru-baru datang kemarin-kemarin ini, Habib Kribo? Anda tidak paham sejarah lalu berbicara sejarah. Anda berbicara agama tidak paham agama. Anda berbicara kaidah tidak paham kaidah. Anda berbicara usul tidak paham usul. Anda berbicara tauhid tidak paham tauhid. Lalu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada, semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sampaikan kepada semuanya, jangan mengambil mentah-mentah apapun yang sudah disebar oleh Habib Kribo ini. Jangan. Ini sangat berbahaya. Kita sudah buktikan kedangkalan dan juga kekosongan daripada ilmu yang beliau miliki. Saya tidak mau berbicara pongah-pongahan, enggak. Tapi ini yang memanggil semuanya adalah rasa prihatin kami karena Anda sudah mengacau akidah Islam yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita, di generasi muda kita, yang diterima oleh awam-awam kita. Maka dari itu, saya sampaikan kepada Habib Kribo, bertaubatlah dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda telah tergelincir menyampaikan ketuhanan dan mengeluarkan Anda daripada keislaman. Mohon dimaklumi dan mohon difahami dan mohon keep calm, tetap damai, tetap bijaksana di dalam menyikapi apapun saja. Bagi Anda semuanya, jangan mengambil mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ini, karena tidak pernah menyampaikan dalil dan dasar itu fatal, bahkan mengeluarkan kita daripada keislaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, dan banyak hal yang masih kita sampaikan, harus kita komentari, harus kita luruskan. Tapi dalam kesempatan ini saya cukupkan di sini saja. Semoga Anda diselamatkan akidahnya, kita semua dijaga di barisan Rasulullah SAW, di dalam barisan habaib-habaib yang berilmu. Sekali lagi, habaib yang berilmu, yang mengarahkan kita kepada agama yang lurus, yaitu Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperjuangkan, yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, yang diwariskan oleh beliau kepada para ulama-ulamanya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi perhatian kepada Habib Kribo dan segera bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu